Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari dari kelas Akuntansi 2A semester 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Saya akan menjelaskan materi tentang ilmu statistika dan big data. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara statistik dan statistika. Apa itu statistik? Statistik yaitu hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Dengan kata lain, data yang sudah melalui proses pengolahan akan menjadi statistik. Nah, sedangkan statistika yaitu bidang keilmuan yang mencakup pengolahan data, pengelolaan data, analisis data, dan interpretasi data untuk pengambilan keputusan. Statistika juga dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif yaitu cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data, peringkasan data, dan visualisasi data. Sedangkan statistika inferensial yaitu cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengambilan sampel untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Di dalam statistika juga dibahas tentang apa itu data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, penghitungan, pengukuran, dan responsi. Data yang baru dikumpulkan dan belum mengalami pengolahan disebut data mentah, sedangkan data yang telah diolah disebut informasi. Data juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu data berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data berupa non-angka, sedangkan data kuantitatif yaitu data berupa angka. Nah, data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit yaitu data yang diperoleh berdasarkan penghitungan, sedangkan data kontinu yaitu datanya yang diperoleh berdasarkan pengukuran. Dan yang kedua yaitu data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu ada data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan data eksternal yaitu data yang berasal dari luar perusahaan. Data eksternal dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung kita teliti, misalnya dengan kita melakukan wawancara. Nah, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga yang sudah mempublikasikan. Contoh misalnya dari IDX dan BPS. Yang ketiga yaitu data berdasarkan skalanya. Dibagi menjadi 4, yaitu skala pengukuran nominal, skala pengukuran ordinal, skala pengukuran interval, dan skala pengukuran rasio. Skala pengukuran nominal yaitu tipe datanya kualitatif, berfokus pada pengelompokan atau pengkategorian data berdasarkan label, nama, atau kualitas. Skala pengukuran nominal juga tidak dapat dikenakan operasi matematika. Nah, contohnya kota kelahiran, nomor induk siswa. Nomor induk siswa walaupun berupa angka, tetapi angka tersebut lebih diperuntukkan sebagai label, bukan sebagai data numerik. Skala pengukuran ordinal yaitu tipe datanya kualitatif, dapat dikelompokkan dan disusun berdasarkan urutan, peringkat, atau ranking. Skala pengukuran ordinal juga tidak dapat dikenakan operasi matematika. Dan contohnya seperti tingkat kepuasan pelanggan, puas, tidak puas, dan sangat puas. Dan juga temperatur udara, dingin, sejuk, dan panas. Skala pengukuran interval yaitu tipe datanya kuantitatif. Data dapat dikelompokkan dan dapat dikenakan operasi matematika kecuali perkalian. Skala pengukuran interval
hal juga tidak memiliki nilai nol yang absolut atau no inherent zero. Nah, jadi tidak bisa dikenakan operasi matematika terkait perkalian. Sebagai contoh, temperatur udara 32 derajat Celcius. Nah, 32 derajat Celcius di sini hanya berupa skala ukur. Dan contoh yang kedua yaitu tahun 2020. Nah, tahun 2020 di sini juga sama, yaitu hanya berupa skala ukur. Tidak merepresentasikan bahwa tahun 0 itu tidak ada kehidupan. Dan yang terakhir yaitu skala pengukuran rasio. Tipe datanya kuantitatif, dapat dikelompokkan dan disusun berdasarkan urutan, peringkat, atau ranking. Skala pengukuran rasio juga dapat dikenakan operasi matematika untuk menghitung selisih nilai dan memiliki nilai nol yang absolut atau inherent zero. Karena memiliki nilai nol yang absolut, jadi skala pengukuran rasio dapat dikenakan operasi matematika terkait perkalian maupun pembagian, berbeda dengan skala pengukuran interval yang tidak dapat dikenakan operasi matematika terkait perkalian. Sebagai contoh kasus, yang pertama yaitu usia anak 7 tahun. Nah, 7 tahun di sini berarti anak tersebut benar-benar memiliki usia 7 tahun. Karena jika 0 tahun berarti anak tersebut belum dilahirkan. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu harga nasi goreng 25.000. Memang benar-benar ada penghitungan harga 25.000. Jika harganya 0 rupiah berarti nasi goreng tersebut gratis, tidak memiliki harga. Dan yang terakhir yaitu data berdasarkan dimensi waktu. Dibagi menjadi 3, yaitu ada time series, cross section, dan pooling atau data panel. Time series yaitu berupa runtun waktu, berbagai periode tapi perusahaannya hanya satu. Contoh misalnya tahun 2010-2020. Jadi tahunnya itu beruntun beberapa, tetapi perusahaannya hanya satu. Cross section yaitu satu periode tetapi terdiri dari beberapa perusahaan. Contoh misalnya tahun 2020. Nah, terdiri dari beberapa perusahaan. Nah, sedangkan data panel atau pooling yaitu gabungan antara cross section dan time series. Terdapat 2 dataset di dalam statistika, yaitu populasi dan sampel. Populasi yaitu kumpulan dari keseluruhan pengamatan, pengukuran, penghitungan, dan responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel yang baik yaitu yang representatif terhadap populasi, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Oleh karenanya, dalam pengumpulan sampel harus menggunakan metode yang tepat. Di dalam statistika terdapat parameter dan statistik. Parameter yaitu deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi. Di dalam populasi hanya akan terdapat satu parameter. Sedangkan statistik yaitu deskripsi numerik dari karakteristik satu sampel. Karena dalam satu populasi yang sama kita dapat menarik banyak sampel, jadi memungkinkan untuk mendapati sejumlah statistik dengan nilai yang beragam untuk satu populasi yang sama. Materi selanjutnya yaitu Big Data. Apa itu Big Data? Big Data yaitu kumpulan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer maupun perangkat lunak konvensional. Big Data juga memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety, dan velocity. Yang dimaksud volume di sini yaitu menghasilkan data yang sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Sedangkan variety yaitu merupakan bagian dari karakteristik Big Data. Data yang dihasilkan berupa teks, foto, video,
jaringan seperti internet, televisi, handphone, jam tangan, dan lain-lain. Semua benda-benda tersebut disebut data. Dan yang terakhir adalah velocity, yaitu menganalisa data dengan sangat cepat. Untuk mempermudah saya dalam pembelajaran, saya membuat dan meringkas semua materi tersebut